Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Salawat bering salam kita sampaikan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Mahasiswa, mahasiswi, para pendengar yang berbahagia, syukur Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kami atas nama dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang mengajar pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau memberikan tugas kepada tiap-tiap mahasiswa, mahasiswi kiranya dapat membawakan atau mempresentasikan suatu topik yang menarik yang berkenaan dengan materi-materi atau kandungan-kandungan yang terdapat di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami atas nama pengampu mata kuliah, sudah saatnya mahasiswa-mahasiswi yang masuk kelompok Gen Z ataupun milenial di zaman digital ini serba transformasi dan pengaruh globalisasi sanggup tampil, sanggup mempresentasikan kemampuan dirinya untuk bisa mengukur sejauh mana kapabilitas maupun kepercayaan diri yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Semoga tampilan-tampilan dari mahasiswa-mahasiswa ini nantinya dapat memberi suatu pencerahan dan juga bermanfaat sekaligus introspeksi, evaluasi demi kemajuan, perubahan ke depannya. Demikian yang dapat disampaikan. Sekali lagi kami sampaikan selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Asbel Putra dengan NPM 2391-10245. Saya dari kelas 1G Program Studi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Tujuan saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas dari Bapak Profesor Dr. Abdul Tholib selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya di sini akan membahas tentang HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Di dalam HAM tidak mengenal batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama maupun budaya. Keberadaan HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki oleh setiap manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Selanjutnya ada faktor penyebab kasus pelanggaran HAM. Yang pertama ada tingkat kesadaran yang rendah. Satu di antara faktor penyebab internal kasus pelanggaran hak asasi manusia ialah rendahnya kesadaran akan pentingnya HAM. Banyak orang yang tidak memperhatikan perlindungan HAM karena merasa kepentingannya telah terpenuhi. Yang kedua ada sikap egois. Masih dari faktor internal, egois merupakan satu di antara penyebab paling umum hilangnya hak seseorang. Sikap egois membuat pelaku merasa kepentingan dirinya ialah yang utama, sehingga kurang membuka diri terhadap hak asasi orang lain. Yang ketiga ada penyalahgunaan kekuasaan. Penyebab pelanggaran HAM adalah penyalahgunaan kekuasaan yang kerap dilakukan oleh elit politik demi melindungi kepentingannya, seperti melenyapkan lawan politik. Adapun contohnya ialah korupsi dan genosida. Yang keempat ada sistem hukum tidak berjalan. Faktor penyebab pelanggaran HAM selanjutnya ialah sistem hukum tidak berjalan, seperti tidak tegasnya aparat penegak hukum dalam menindak pelaku mengakibatkan kasus makin banyak terjadi. Yang terakhir ada tingginya perilaku intoleransi. Kasus pelanggaran hak asasi manusia dapat dipicu karena tingginya intoleransi di Indonesia sehingga mengancam stabilitas nasional. Sikap intoleransi meliputi membedakan ras, suku, dan agama tertentu, sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.